padi milik petani di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi terancam gagal panen. Para petani padi sawah di Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sulit memperoleh pupuk subsidi. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi gagalkan usaha penyelundupan narkoba jenis sabu dalam mie instan kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 6 Juli 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Sinti Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, tanaman padi milik petani di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi terancam gagal panen. Hujan yang tidak kunjung turun dalam 1 bulan terakhir berdampak pada tanaman padi yang mengering. Beginilah kondisi tanaman padi milik petani di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dampak kemarau membuat tanaman padi yang telah ditanam mulai mengering, hingga warna daun padi menguning. Ancaman gagal panen juga diperburuk dengan kondisi tanah sawah tak ada hujan yang retak, sehingga tanaman terancam mati. Minimnya peralatan dan pasokan air membuat para petani hanya bisa pasrah dan menunggu hujan tiba untuk menyuburkan kembali tanaman padi yang telah berusia 1 bulan. Petani berharap ada solusi dari pemerintah agar mereka tetap dapat merasakan hasil panen, meski hanya untuk dikonsumsi sendiri. Lahan seluas 0,5 hektar ini sebelumnya merupakan lahan pertanian seperti sayur. Namun sejak 2 tahun terakhir, petani setempat memanfaatkan lahan menjadi persawahan tanda hujan untuk mendukung swasembada pangan pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim gabungan dari aparat TNI, Polri, dan pemerintah daerah berupaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan posko Satgas di Kecamatan Kumpe Ulu. Kecamatan Kumpe Ulu dan Kumpe Ilir menjadi daerah yang rawan terjadinya musibah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi. 2 wilayah tersebut sebagian besar merupakan kawasan gambut yang kedalamannya mencapai 3 meter dan sulit dipadamkan. Apabila terjadi kebakaran, sebagai langkah antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengaktifkan posko Satgas Karhutla di Kecamatan Kumpe Ulu. Peralatan seperti kendaraan pemadam kebakaran dan personel disiagakan di posko tersebut. PLT Kalaksa BPBD alias mengatakan, penambahan posko tersebut untuk mempercepat mobilisasi peralatan dan tim Satgas daerah yang berada kategori rawan. Sehingga total ada 2 posko Satgas Karhutla di Kabupaten Muaro Jambi, yakni posko utama di Kecamatan Sekernan dan posko yang lainnya di Kecamatan Kumpe Ulu. Karhutla di Kecamatan Kumpe Ulu yang melingkupi mencakup 2 wilayah, terutama wilayah Kecamatan Kumpe dan Kecamatan Kumpe Ulu. Sehingga nanti ketika memang ada kejadian di daerah tersebut, minimal kita melakukan percepatan mobilisasi peralatan begitu, sehingga dengan penempatan personil dan peralatan di sana ketika ada kejadian, langkah-langkah bisa kita lebih cepat yang mengkoordinasi dengan aparat terkait. Kabupaten Muaro Jambi sudah masuk kondisi kesiapsiagaan bencana Karhutla. Aparat keamanan dibantu pemerintah daerah setempat terus bersiaga melakukan patroli pencegahan Karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim kemarau, harga cabai di pasar tradisional modern PTM Warabungo terpantau relatif stabil. Namun harga bawang merah mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap harinya. Komoditas pangan di pasar tradisional modern Warabungo mulai merangkak naik. Dari berbagai jenis komoditas, bawang merah menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan yang paling menonjol. Salah seorang pedagang bahan pokok di PTM Warabungo, Panji, mengatakan, kenaikan harga bawang merah sudah terjadi sepekan lalu. Hari ini harga bawang merah tembus di angka 40 hingga Rp45.000 per kilogram. Untuk varian super atau bawang merah pilihan, dijual di harga Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram.
Padahal sebelumnya bawang merah masih di kisaran Rp32.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem. Dari petani sendiri, harga bawang merah sudah naik sepekan lalu, sehingga berdampak langsung di tingkat pengecer. 426. Cabai merah curug dikit 28 paling mahal. Kalau untuk bawang merah sendiri? Bawang merah ada yang besar bang, yang besarnya harganya 45, yang sedang 40.000. Biasanya harganya berapa? Biasanya 32, 35 paling mahal. Berarti kenaikan harga ini udah Naik berapa bang, hari? naik jauh, naik kemarau nih bang. Kalau untuk cabai rawit sendiri? Cabai rawit ada kenaikan juga, dari biasa 28, sekarang 36. 36 ya? Ya. Kalau untuk pembeli sendiri gimana? Rame atau gimana itu? Rame bang, alhamdulillah rame. Selain bawang merah, sejumlah komoditas lain di pasar tradisional modern Morobungo ikut mengalami kenaikan. Di antaranya cabai rawit dari Rp28.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp36.000 naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Namun komoditas cabai merah justru mengalami penurunan. Dari harga sebelumnya Rp30.000 kini turun menjadi Rp28.000 per kilogram. Untuk harga komoditas lain seperti daging sapi, ayam potong, dan telur ayam ras masih stabil karena pasokan yang masih tercukupi di tingkat agen. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, para petani padi sawah di Desa Penegah, Kecamatan Pelawan sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Para petani terpaksa membeli pupuk di pasaran dengan harga jauh dari harga eceran tertinggi. Distribusi dan alokasi pupuk urea bersubsidi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani di Desa Penegah, Kecamatan Pelawan. Karena penyaluran pupuk bersubsidi dinilai masih belum tepat waktu, bahkan diduga tidak tepat sasaran. Kepala Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Syamrotul mengatakan, pemerintah desa sering mendapatkan keluhan dari para petani terkait kelangkaan dan sulitnya mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di desanya. Akibat kelangkaan pupuk bersubsidi ini, para petani terpaksa memenuhi sendiri dengan membeli pupuk urea di pasaran. Apalagi padi yang ditanam sudah memasuki waktu pemupukan. Jika padi tidak dipupuk, maka para petani akan sangat merugi karena tanaman padi sangat bergantung pada pupuk. Kami juga tidak paham siapa distributornya, sehingga dalam pemerintahan kami lebih kurang 2 tahun lebih ini, masuk ke 3 tahun, setahu kami, pemantauan kami, pupuk ini sangat langka, sangat sulit untuk didapatkan. Sehingga masyarakat mau tidak mau beli di pasar. Pemerintah Desa Penegah, Kecamatan Pelawan berharap adanya solusi agar para petani lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya sebuah minibus yang terparkir di pinggir jalan di depan salah satu bak di Kabupaten Kerinci ludes terbakar. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kita beralih ke informasi haji. Setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji asal Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 24 akan kembali ke tanah air. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Kloter BTH 24 Bapak Ian Apriyadi di Tanah Suci. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Bapak, seperti apa kondisi para jemaah menjelang kepulangan dan berapa jumlah jemaah kloter BTH 24 asal Provinsi Jambi akan pulang ke Tanah Suci, Pak? Alhamdulillah saat ini kita dalam posisi pesawat Saudi dengan nomor SQ540 dan saat ini jemaah yang berkisar adalah saudara.
Baik, lalu langkah-langkah apa Pak yang kira-kira diambil untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan aman nantinya? Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Apakah terkendala jaringan atau seperti apa? Ya, Pak. Baiklah, terlihat sepertinya para jemaah sedang bersiap untuk proses pemulangan. Semoga kita doakan semuanya berjalan lancar Bapak, dan semoga seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat walafiat kembali ke tanah air, terkhusus langsung ke daerah asalnya di Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, tempat yang kurang strategis menjadi penyebab kurangnya siswa didik baru di SMP Negeri 23 Kota Jambi. Kepala sekolah akan mengajukan proposal untuk pemindahan lokasi sekolah yang lebih strategis. Tahun ini kuota sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 23 Kota Jambi tidak terpenuhi. Dari 256 kuota yang dibuka, hanya 13 siswa yang mendaftar. Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi, Ferry, mengatakan kurangnya siswa baru ini lantaran tempat yang tidak strategis. Sekolah ini berada jauh dari jalan protokol dan tidak padat penduduk. Pihak sekolah akan mengajukan proposal untuk pemindahan lokasi sekolah kepada Wali Kota Jambi, dengan harapan agar sekolah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat dan menambah jumlah siswa, sehingga SMP Negeri 23 Kota Jambi dapat terus berjalan. Kalau bisa sekolah ini tidak tutup ya maksudnya, tapi ada upaya-upaya lain. Salah satu contoh, kalau dilihat dari lokasi mungkin ini agak ke dalam gitu ya. Di luar sana ada semacam terminal tapi milik provinsi ya, mungkin bisa kita usulkan gitu ya untuk pindah lokasi, dan di situ kayaknya sepertinya strategis untuk dikembangkan lembaga pendidikan. Kepala sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Jambi karena sejak 3 tahun terakhir, jumlah siswa di SMP Negeri 23 Kota Jambi terus berkurang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sebuah minibus yang terparkir di pinggir jalan depan salah satu bank di Kabupaten Kerinci ludes terbakar. Sempat terdengar suara ledakan dari mobil yang terbakar tersebut, sementara supir mengalami luka ringan. Inilah video amatir sebuah minibus dengan nomor polisi BH1370DM yang ludes terbakar di depan sebuah bank di Jalan Raya Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api tidak berhasil dipadamkan. Api akhirnya baru dapat dipadamkan setelah satu unit mobil damkar Kabupaten Kerinci diterjunkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pengendara mobil yang bernama Wery Iqbar Fermanda, seorang karyawan BUMN, mengalami luka ringan saat berusaha menyelamatkan barang berharga. Korban langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan tindakan medis. Polisi sektor Air Hangat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu dan menimbulkan kemacetan karena banyaknya warga yang menyaksikan peristiwa naas ini. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan para kepala daerah seprovinsi Jambi untuk meminta dukungan Kemendikdasmen dalam upaya mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah kabupaten kota tengah berupaya untuk membangun kolaborasi komprehensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Kolaborasi komprehensif ini ditargetkan mampu memaksimalkan mutu pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas dan fasilitas sekolah hingga tenaga pengajar, sehingga nantinya mampu mendongkrak kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan akselerasi mutu dan kualitas pendidikan di daerah sangat dibutuhkan untuk membangun kemantapan sumber daya manusia yang siap bersaing. Buruknya kualitas pendidikan dinilai bisa berdampak negatif pada upaya-upaya percepatan pembangunan daerah yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadap Pak Menteri, kita bicara bagaimana kita untuk mengembangkan pendidikan di Jambi dengan Wali Kota, dan tentu kewenangannya ada hubungan. Wali Kota mengurus dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, kami Pemprov, SMA, SMK dan SLB. Nah, sehingga nanti kalau kita kolaborasi bersama-sama dengan Wali Kota, nah kita ingin menangani di Jambi itu komprehensif pendidikan kita. Sehingga setiap tahun ada perubahan yang meningkat, dari mulai perubahan angka putus sekolah, kemudian juga angka harapan sekolah dan sebagainya. Gubernur Al-Haris berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memberikan perhatian khusus untuk Provinsi Jambi dalam rangka menghasilkan peserta didik yang siap untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin membuka Liga Askap PSSI Kabupaten Sarolangun keempat tahun 2025. Kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan untuk mencari bibit dan generasi muda di bidang olahraga sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Liga Askap PSSI Kabupaten Sarolangun Warsun Arbain dalam laporannya mengatakan, kegiatan Liga Askap PSSI Sarolangun dilaksanakan selama 30 hari. Mulai dari 5 Juli hingga 5 Agustus 2025 untuk memperebutkan Piala Kapolres Cup pertama yang dilaksanakan di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Stadion Sepak Bola Gelora Sports Center Sarolangun. Liga ini diikuti 32 tim klub sepak bola yang berasal dari 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di antaranya pelatih wajib memiliki standar lisensi, minimal lisensi D atau telah mengikuti coaching klinik pralisensi. Sementara pemain yang mengikuti turnamen berusia 23 tahun ke bawah. Dari total 23 daftar susunan pemain yang diajukan kepada panitia. Bupati Sarolangun Hurmin mengapresiasi atas terselenggaranya Liga Askap PSSI Kabupaten Sarolangun di tengah efisiensi anggaran. Kegiatan ini merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, agar dapat menyalurkan bakat serta hobi yang positif. Bupati memastikan Liga Askap akan terus konsisten dilaksanakan dan akan menjadi agenda tahunan untuk mencari bibit dan generasi muda di bidang olahraga sepak bola. Momentum yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan minat serta pembinaan bagi generasi muda agar dapat menyalurkan bakat serta hobi yang positif, serta mengembangkan sistem keolahragaan yang lebih baik di Kabupaten Sarolangun, terutama di cabang olahraga sepak bola. Bupati Sarolangun didampingi Forkompimda menyerahkan piala bergilir Liga Askap PSSI Sarolangun kepada Ketua Panitia Pelaksana, serta diakhiri dengan pertandingan eksebisi antara klub Bayangkara dan Kepala Desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Monadi mengikuti kegiatan touring lokal dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun 2025. Kegiatan itu merupakan edukasi langsung agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Bupati Kerinci Monadi bersama sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan
mengikuti safety riding touring lokal yang dimulai dari Gedung Nasional Kota Sungai Penuh menuju kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Kegiatan touring itu digelar oleh Polres Kerinci untuk memperingati Hari Bayangkara ke-79 dengan melibatkan berbagai komunitas otomotif dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bupati Kerinci Monadi mengatakan, kegiatan touring ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga merupakan bentuk edukasi langsung agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan hari ini kita bersama Pak Kapolres, Pak Wali Kota bersama Bupati Kerinci mengikuti safety riding lokal. Jadi dari Kota Sungai Penuh ke Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan kami memberikan contoh bagaimana berkendaraan yang baik di aspal dalam rangka Hari Bayangkara, Hari Bayangkara. Sementara itu, Kapolres Kerinci AKBP Arya Tessa Brahmana menekankan pentingnya membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan generasi muda dan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran bersama. Safety riding, di mana kegiatan safety riding ini didukung oleh pemerintah kota dan kabupaten dan didukung penuh oleh Pak Bupati Kerinci dan Bapak Wali Kota Sungai Penuh, di mana kegiatan ini diharapkan dapat memberikan contoh ataupun wujud nyata kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk taat dalam melaksanakan aturan tertib berlalu lintas. Kegiatan touring berakhir di kantor Bupati Kerinci dengan ramah tamah dan penyerahan cindramata kepada para peserta dan pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pengungkapan kasus narkotika jaringan Freddy Pratama, Polda Jambi resmi tetapkan DPO berinisial AW. Informasi selengkapnya dapat disaksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jambi menggagalkan usaha penyelundupan narkoba jenis sabu melalui barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung. 3 paket sabu ditemukan dalam mie instan kemasan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jambi berhasil menggagalkan usaha penyelundupan narkoba jenis sabu yang diselundupkan melalui barang bawaan pengunjung. Kejadian ini terjadi pada Sabtu kemarin saat seorang wanita yang hendak membesuk narapidana di Lapas Jambi. Saat akan dilakukan pemeriksaan di area depan pintu masuk, wanita tersebut menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Petugas yang berjaga segera melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan wanita tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kemasan mie instan cup. Kekanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi Hidayat mengatakan, berkat kejelian petugas lapas, aksi penyelundupan ini berhasil digagalkan. Ada gerak-gerik yang mencurigakan, sedang menaruh barangnya, kemudian kita buka barangnya di depan yang membawa barang di pos luar lapas, di luar lapas. Setelah itu dengan sigap petugas Lapas Jambi membuka dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Lapas kelas 2 Jambi langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi. Wanita yang diduga sebagai pelaku telah diamankan dan dibawa ke Mapolresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pasca pengungkapan kasus narkotika jaringan Freddy Pratama, Polda Jambi mengeluarkan daftar pencarian orang. Seorang tersangka berinisial AW resmi ditetapkan sebagai DPO yang diduga menjadi pengendali peredaran narkoba lintas wilayah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menetapkan tersangka AW sebagai buronan dalam kasus peredaran narkotika jaringan internasional Freddy Pratama. AW diketahui memiliki peran strategis sebagai pengendali dan turut aktif mengatur distribusi narkoba ke sejumlah wilayah di Indonesia. Di Res Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Ernesto Saiser mengatakan,
Hingga saat ini petugas masih mencari keberadaan DPO berinisial AW. Sebagai langkah antisipasi, Polda Jambi bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mengeluarkan surat pencekalan guna mencegah AW kabur ke luar negeri. Penetapan DPO terhadap AW merupakan bagian dari pengembangan kasus jaringan Freddy Pratama yang sebelumnya telah mengamankan 6 pelaku dan menyita barang bukti narkotika, sabu dan ekstasi serta uang miliaran rupiah. Atas nama AW, AW, ini nanti akan kita lakukan pencekalan ini. Karena dengan imigrasi kita nanti sudah kemarin gelar dengan jaksa juga, dengan kami internal, ini akan kita lakukan pencekalan. Ya. AW ini berperan sebagai apa nih, Pak? Termasuk juga yang yang hubungan dengan di sana. Termasuk juga transaksi, termasuk juga sabunya, barangnya. Polda Jambi akan terus memburu AW serta mendalami jaringan yang terhubung dengan Freddy Pratama. Masyarakat diminta berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan tersangka untuk mempercepat proses penegakan hukum. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kegiatan sablon menjadi produksi yang terus dilakukan di Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak. Kendati demikian, hasil produksi yang mereka buat terkendala dengan pemasaran. Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan pembinaan bagi warga binaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan keterampilan sablon. Lapas yang memiliki 711 warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut, sejak setahun terakhir telah memiliki tempat dan alat penyablonan kaos yang pengerjaannya dilakukan oleh WBP melalui program kemandirian. Kasih Binadik Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak, Dedi Antoni mengatakan, satu lembar kaos sablon bernilai 100 hingga 120 ribu rupiah, tergantung dengan kerumitan desain dan bahan dasar kaos. Jenis sablon yang digunakan berupa plastisol dan DTF. Selama ini pihaknya telah memproduksi kaos sablon hingga 100 lembar lebih. Pesanan tersebut didominasi berasal dari antar lapas di daerah hingga sejumlah komunitas. Yang hasil produksi kegiatan kerja kita, itu sebagian memang banyak ke masyarakat luar. Dari masyarakat luar itu kayak misalnya ada pesanan, memang kita mengandalkan sekarang ini baru face to face ataupun mulut ke mulut gitu kan, belum sampai ke media yang signifikan lah. Artinya kita secara promosi itu baru dengar dari mulut ke mulut. Saat ini pihak lapas masih kesulitan dalam menjual hasil produksi tersebut. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain kurangnya pengalaman dalam strategi pemasaran, keterbatasan akses pasar, dan kurangnya pemahaman tentang preferensi konsumen. Kegiatan sablon ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi narapidana setelah mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, dukungan kerjasama pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan produksi hingga pemasaran juga sangat diharapkan. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Sintia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.